Malam ini tiba-tiba saya ditelepon Habib Rahman buat datang ke Mall Kalibata. Ternyata mallnya mau tutup. Akhirnya kita pindah deh. Kita pindah ke daerah Kalibata juga sih, di Metro Street Beda. Dan ternyata pas kita masuk, ternyata view-nya guys, cewek-cewek banget, warnanya semua, gaya dekorasinya. Assalamualaikum, Arif Hidayat, JA Motor, Wahyudi Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyudi Reza. Mantap. Umay. 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 Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Waduh, Masya Allah, Nastar. Masya Allah, terima kasih. Nastan, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Santai, 17 Agustus dulu kita. Nah, 17 Agustus. Waalaikumsalam. Markonah, Eli, Erlina, iya, kalau mimpi kada baik biasanya kan takutan ada. Cuma disunatakan kita tuh meludah ke kiri 3 kali. Kalau mimpi kada baik, meludah ke kiri 3 kali biasanya. Amin ya rabbal alamin. Surya Kota Baru masih ja buka pesantren. Insyaallah. Sepanjang tahun dia buka pesantren ulun. Tiga Surya, terima kasih beri hadiah, Masya Allah. Wahyudi, guru kalau mau sujud sahwi itu apakah harus niatkan dulu? Kada perlu niat, dah apa-apa. Tapi bagusnya berniat sujud sahwi. Niat akan sujud sahwi, bagusnya. Guru, boleh hajakah kita nukar kayu bekas di penjualan kayu bekas, sedangkan kita kada tahu kayu berasal bekas masjid? Atau kalau tahu dari bekas masjid kada boleh, karena wakaf tuh kada boleh dijual yang hasil dari wakaf. Kalaunya tahu jangan ditukari yang bekas masjid, maksudnya yang bekas wakaf orang. Tapi kalau misalnya masjidnya itu menjual, boleh jamas itu menjual untuk mengganti kayu yang lebih bagus. Misalnya kayu masjid atau karpet masjid itu dijual untuk mengganti karpet yang baru, boleh aja dijual. Kayunya misalnya diganti untuk kayu yang baru, itu boleh aja. Yang kada boleh itu menjual mutlak, artinya tidak untuk mengganti yang baru, itu kada boleh, itu yang wakaf itu. Jadi kalau karpet buruk dijual untuk mengganti karpet yang baru, boleh. Seperti itu. Iya, rasa takut tuh kan Cailah, itu wajar aja rasa takut. Kita melihat sesuatu takut misalnya, atau bermimpi yang buruk takut. Itu wajar aja. Mbah bisa benar Muhammad Husni ini. Terima kasih Muhammad Husni. Waalaikumsalam Husin Abdullah. Waalaikumsalam. 4 juana sama-sama. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih. Wahyudi, gulun ada kasih luni kawan lawan buhan kaharingan, tapi katuju tentang Islam bagus. Karena kawan itu bisa merubah kita. Adinu bihasabi khalilihi, itu kan ada hadis kursinya. Agama itu tergantung orang yang dekat dengannya.
Hmm. Ada kisah ulun nih bakawan bagus bakawan kada apa-apa saja kita yang umpat dengannya. Engge kopai. Amin ya rabbal alamin. Tapakur sejenak itu kayak apa guru? Tapakur itu intinya ingat dengan Allah Ta'ala, ingat dengan nikmatnya kah, ingat dengan ajabnya kah, itu tafakur aja namanya. Arti tafakur itu berpikir, memikirkan, asal ingat kepada Allah Ta'ala itu namanya tafakur. Tafakur. Jadi ingatnya tuh macam-macam. Ada ingat dosa, ingat kebesaran Allah Ta'ala, ingat nikmatnya, ingat azabnya, itu tafakur juga. Tafakur itu kan kata-katanya umum saja masih. Nanti ada tafakur yang khusus, namanya musyahadah. Nah itu beda namanya. Jadi tafakur itu banyak turunannya, bahasa kita tuh banyak rangkaiannya. Pino Tenggarung, masalah barakallah, masalah. Bakisah pendapat tentang si A tapi fanatik banaran pas bakisah jar ulun kada mesti inya ta'ala kada martir. Guru kalau panitia masjid hasil kotak amal menggaji tukang bersih kayak apa hukumnya guru? Iya. Termasuk artinya bayar leading, bayar kaum, menukar sesapu. Jadi untuk kemaslahatan masjid sebenarnya. Jadi untuk kemaslahatan masjid yang duit-duit hasil kotak tadi itu untuk kemaslahatan masjid termasuk kaumnya. Kada apa-apa, enggak itu sudah disepakati dan sudah umum. Boleh artinya untuk kemaslahatan kaum. Kecuali ada seseorang yang menjamin kemaslahatan kaum tuh, artinya untuk kaum tuh aku gajinya, maka kada boleh memakai duit masjid. Seperti itu. Kalau dia untuk kemaslahatan masjid, semua yang ada duit kas itu untuk kemaslahatan masjid lah. Jadi termasuk kemaslahatan masjid itu menukar sesapu, bayar leading, bayar lampu, termasuk menggaji itu murbutnya tadi. Wallahualam. Itu sudah seperti itu. Guru butuh tupai dijamur sampai kering, imbah tu dirandam kabanyu, diminum bolehlah. Tupai itu pada dasarnya adalah hukumnya halal. Kebanyakan ulama mengatakan tupai itu halal. Kalau ini halal disembelih secara nang syar'i, halal aja hukumnya, kada bangkai hukumnya. Nggih. Kada najis hukumnya. Nggih. Jadi kalau nya halal itu halal berarti. Nggih. Kecuali itu adalah najisnya, misalnya tahinya tupai. Nggih. Kalau tupai itu kan ulama mengatakan adalah halal. Jadi butuhnya halal juga. Nggih. Halal artinya dimakan. Nggih. Pas ulun kisah tentang Islam, sebujurnya tak keluar banyu mata kawan lon yang agama Hindu. Masya Allah, tabarakallah. Ini bagus tuh. Ini. Abah Kinah, Masya Allah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jasya. Tuh kayak apa guru maksudnya kadakah? Kada tuh apa maksudnya lah? Mana tadi Wahyudi lah, Rizal. Wahyudi pertanyaan pian apalah tentang si A tapi fanatik benar pas bakisah jar ulun kada mesti inya ta'alim. Apa itu maksudnya tuh Maya? Amuninya mendengarkan kisah kita masalah Islamnya tetangis belum mengucap 2 kalimat syahadah belum masuk Islam lagi. Syaratnya masuk Islam itu mengucap 2 kalimat syahadah. Maksud pian apa itu? Masukkah kada ka penyampaian lon lawan kawan lon tadi? Iya berarti kan masuk inya tahu dia. Cuma maksudnya untuk syarat orang menjadi Islam itu kan harus mengucap 2 kalimat syahadah. Kita mengisahkan agama kita lalu orang tertangis, kada apa ya, bagus berarti hatinya lembut berarti. Cuma syaratnya orang itu biar tertangis kalau kada mengucap 2 kalimat syahadah berarti kada masuk Islamnya, kada Islam lagi dikatakan. Abah Rama, Masya Allah. Muhammad Husin, apakah makna mimpi dengan guru sekumpul? Ujar Sidin, kopi itu aja, kata Sidin. Hingga kalau mimpi ulun kada mengerti, cuma kalau mimpi dengan orang saleh itu bagus sudah. Kalau mimpi dengan orang-orang yang saleh itu bagus. Karena orang saleh itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wallahu alam.
Abah Rama 02, Masya Allah hadir selalu sehat pian. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Abah Rama Masya Allah, ulun bagikan setumat dulu lah. Mana tadi? Amin ya rabbal alamin. Amin. Mana nih pertanyaan? Syarat menjadi khatib juga salah satunya harus ma'rifat. Tidak. Syarat menjadi khatib itu mengerti rukunnya. Rukun khutbah mengerti. Yang rukun-rukunnya yang 5 itu alhamdulillah, salawat, wasiat, ayat Quran dan doa itu harus mengerti dia. Dan harus dibaca dengan bahasa Arab. Jadi kalau kada bisa bahasa Arab harus belajar dulu bahasa Arab. Kalau di dalam kitab seperti itu, kalau orang yang hendak mengkhotbah kada mesti ma'rifat, enggak. Yang penting rukun dan syaratnya dipenuhi. Seperti itulah. Belum lagi paling guru masih pikir-pikir paling. Diberi orang baju bakat soleh yang sudah meninggal bagus saja, bagus itu Abah Rama supaya mengatakan amal Yasidin, ada asar sidin di situ. Waalaikumsalam, baca Yasin ada bacaan. Salamun qalam merabirahim ada nang 3 kali, ada juga nang 1 kali kayak Pak. Kada apa-apa, boleh 3 kali, boleh 2 kali, kada apa-apa diulang-ulang. Mengulang-ulang rukun mengulang-ulang bacaan Quran itu kada apa-apa, bagus saja. Anda 3 kali kah membaca salamun qalam merabirahim, anda sekali kah, kada jadi masalah. Terima kasih Murabi, Masya Allah sudah sampai kampung kah Murabi. Guru wisi kita membelakangi kiblat kayak apa? Tetapi di dinding, di tembok di rumah. Kada apa-apa. Jadi kalau kita bekami itu di luar daripada bekencing, beberak misalnya biabi, di luar daripada tempat yang kuisi lah bahasanya itu, di tempat lapang. Itu kalau menghadap kiblat, membelakangi kiblat haram hukumnya. Nah, bolehkah menghadap kiblat? Boleh apabila ada dinding di depannya, yaitu 2,5 jira, yaitu kurang lebih 1/4 jira, 60 sekitar 70 cm. 60 cm lah tempatnya kita tuh dindingnya. Nah, itu di depan kita dan jarak antara kita dan dinding itu adalah 3 hasta. Kurang lebih 3 hasta, jangan lebih 3 hasta. Jadi kalau kita kencing di luar, di alam terbuka, harus ada di depan kita itu yang menutupi dindingnya. Menghadap kiblat kada apa-apa, tetapi ada dindingnya, 2,5 jira. Nah, 2 hasta, sehasta 1/4. 1 hasta itu seginilah, tambah 1/4. Nah, itu dindingnya. Dan jarak antara kita dan dinding itu kurang lebih 3 hasta. Bila lebih daripada 3 hasta tetap hukumnya haram. Nah, adapun kita itu misalnya ada wisi di dalam rumah, biar menghadap kiblat, biar membelakangi kiblat kada apa-apa. Wisi itu kan berdinding sudah. Nah, bila terdinding di dalam kitab itu dipadahkan, itu sudah kada apa-apa lagi. Kada apa-apa lagi, tidak ada lagi hukumnya haram menghadap kiblat kah, membelakangi kiblat kah, kada ada lagi. Paling gugurnya ke makruh nanti. Itulah Husin Abdullah, seperti itu. Jadi yang di luar aja. Waalaikumsalam Murabi, Masya Allah. Terima kasih Murabi, Masya Allah. Sudah, Masya Allah. Apa boleh tidak bermadzhab? Nah, tidak bermadzhab itu bolehlah. Bagusnya bermadzhab, karena orang mazhab itu sudah dia itu mujtahid, memutuskan keputusan hukum dengan hadis dan Al-Quran. Lalu dia berijtihad. Bagusnya kita tuh mengikuti. Takutnya kan ada hadis mutasabbih. Karena hadis itu tidak sama nanti. Antara bacaan itita aja berbeda nanti. Antara sujud saja berbeda nanti. Nah, itulah. Nah, itu jadi antara duduk tahiyat dan duduk tahiyat akhir itu berbeda antara mazhab tadi. Bagusnya kita itu bermazhab. Artinya kita itu bertaklid ikut dengan itu mazhab. Biar tidak berpindah-pindah. Masalah wudu kan berbeda. Masalah bacaan Fatihah dalam sembahyang berbeda. Ada yang pakai bismillah, ada yang tidak. Nanti kita itu termasuk orang yang taklil, namanya bingung.
Jadinya bagusnya bermadzhab. Dikatakan itu kita itu bisa disebutkan orang namun munafik. Karena itu. Karena bila ini susah pindah ke yang mudah. Ini yang mudah, nah, ada yang lebih mudah lagi pindah lagi. Itulah gunanya kita itu bermadzhab, taklid. Guru kita salat daim apa hukumnya salat 5 waktu? Masya Allah. Ini ketinggalan pian. Ini kada usah membicarakan salat daim dulu. Ini salat yang ada aja diperbaiki. Apabila pian merasakan lezat di waktu salat yang biasa ini, berarti pian sudah masuk kepada makam di mana pian itu melihat kebesaran Allah Ta'ala di waktu salat. Nah, apabila pian itu di luar salat juga merasakan kebesaran Allah Ta'ala, itulah namanya salat daim. Jadi salatnya orang itu selalu pandangannya musyahadah, itu adalah salatud daim namanya. Salatud daim namanya. Selalu ingat dengan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi apa hukumnya salat 5 waktu? Kerjakan, wajib hukumnya salat 5 waktu itu. Salat daim itu orang yang sudah sampai ke makam ma'rifatullah, makam syahadah, baru kita membicarakan masalah daim itu. Palsulah. Jadi kalau sembarangan kita itu sampai ke makam salatul daim itu, kecuali kita itu telah mengerjakan yang sunnah-sunnah dan yang pardu-pardu, baik itu yang pardu secara batiniah ataupun pardu secara zahir. Itulah. Nanti kayak apa pardu secara batinnya. Nah itu makanya itu kita itu belum sampai ke makam itu. Jadi kalau ke makam yang seperti itu nanti pembicaraannya tidak ada hubungannya dengan yang masalah yang hakikat saja yang dibicarakan nantilah itu. Jadi orang banyak bersalah salatud daim. Nah, orang yang pandangannya tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat itu salatud daim sebenarnya. Kena Allah jelaskan. Guru hukum besamir rambut yang dijual orang di pasaran selain daun pacar apa hukumnya? Iya boleh saja asal jangan yang hitam. Samir itu kan asal jangan bentuknya seperti lem menutupi rambut. Kalau dia rasap aja ada apa-apa. Warnanya boleh aja hijau, kahabang, kuning, asal jangan hitam. Kalau hitam haram hukumnya bagi orang yang berhuban. Irhamlah. Orang yang berhuban itu bersamir rambut hukumnya haram. Terkecuali samirnya itu seperti kutik. Seperti kutik itu menutupi rambutnya, maka kada boleh. Kalau dia rasap saja enggak apa-apa. Merasap aja. Di dalam itu menjadi satu dengan rambutnya itu kan seperti itu biasanya. Bukan seperti lem yang menimpil di rambut. Maka hukumnya boleh saja. Lun hendak batakun guru bujurkah istinja itu caranya diputar ibarat membuka kunci kada juga wayudilah. Jadi kalau kita beristinja itu namanya, kalau itu istibra namanya. Istibra itu ditekan di atas ari-ari ini lah sambil berdaham. Ini misalnya ari-ari kita, ini kemaluan kita ditekan di atas ini sambil didaham. Itu ditekan dan sambil diurut di bawahnya ini. Itu namanya istibra namanya. Kada usah diputar, dah usah. Ditekan aja. Seperti itu ajalah. Itu namanya istibra dalam beristinja namanya. Istibra itu artinya membersihkan supaya benar-benar bersih, lalu kita tekan di atasnya itu sambil berdaham. Seperti itu lalu dipusut di bawahnya. Kalau bibinian cukup ditekan di atasnya saja. Nggih. Kemana memusut ya bibinian lah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, hendak dapat pahala siwak tapi kadeda giginya kayak apa guru? Tetap jadi lakukan. Kada apa-apa bersiwak ya dianuakan di gusinya tuh. Yang sama dengan orang begundul waktu tahalul. Tahalul misalnya umrah, kepalanya rambutnya kadeda, cukup dilalukan saja ladingnya itu di kepalanya itu, maka sudah sah hukumnya tahalulnya. Seperti itu, sah saja hukumnya. Yang kada apa-apa. Ada bacaan setelah dibuka imbah di mandi, habis mandi ditutup lagi di pusat, tuh bacaan lagi bujur lah guru. Wallahu alam lah. Kalau masalah istinja ulun biasa aja, kada usah bacaan buka tutup ndak ada. Sesuaikan aja dengan syariatnya yang diperintahkan. Nggih, wahyulah rizalah. Diharuskan guru membaca 3 kali atau kayak apa membaca salam qalam ya rabbi rahim? Kada. Ada hendak membaca 3 kali dapat pahala membaca 3 kali. Kalau sekali ya dapat pahala membaca sekali. Tidak ada dalil yang menunjukkannya harus 3. Ada. Kada lumba 17-an kau kada pangulun.
Guru, kalau kita membaca salawat kadang menghadap kiblat kah apa? Kada apa-apa. Bagusnya itu berwudu dan menghadap kiblat dan berpakaian yang baik membaca salawat itu dengan adab-adabnya. Salawat itu diterima saja membacanya, cuma khusyuk dan tidak khusyuknya. Tetapi walhasil salawat itu seberataan diterima aja. Yang kalau kita baca karena keistimewaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh? Cisya, apakah orang tuanya berdosa? Apa itu Cisya? Pertanyaannya nah, ulun kada melihat nah. Basino, apa itu? Tolong pengen terangkan guru, apa itu? Belum lagi ulun melihat ya. Apa pertanyaan pian? Apakah dosa kalau orang tuanya salat di masjid sedangkan anaknya di rumah tidak salat? Iya. Kewajiban orang tua itu adalah memberitahu anaknya, mengajarkan anaknya dari umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dipukul. Dalam artian di masjid kah dia sembahyang, kada di masjid kah, di rumah kah orang tuanya tuh. Kalau anaknya itu kada sembahyang, wajib dia memerintahkan. Kalau kada dilakukan berdosa tetap orang tuanya. Nggih. Kambilahan hadir penggemar zaman. Pengembara zaman. Apa itu? Tolong terangkan guru apanya tuh. Mursyid Sultan bisa mi'raj 70 kali enggak bisa. Masalah guru undurin doorface boleh lah. Apa tuh? Undian doorface. Kalau undian dari orang hadiahnya kada apa-apa, asal jangan dari hasil kumpulan itu aja. Kalau orang menyiapkan hadiah itu kada apa-apa. Ada juga guru memadahi istinjati ibarat membuka kunci di pusar jar guru. Ada bacaannya, wallahu alam. Nah, orang belajar ilmu hakikat biasa kayak itu. Biasa aja kalau ilmu fikih. Ilmu fikih biasa aja, kada usah macam-macam. Guru, apa bujurlah amun kita mendirikan rumah di tengah-tengah di ding sanak tuha, sebelahnya bisa tagapit. Nyata mun di tengah-tengah orang tegepit lain suranganan. Guru, apa bujurlah amun kita mendirikan rumah di tengah-tengah dang sanak. Jadi tengah-tengah dang sanak tua. Bersebelahan bisa tegepit jar nyata. Malah view juga sokong ini. Tentang salat daim guru, supaya kada salah itu lihat di piti ulun. Nah, di piti ulun tuh ada salatul fana ya. Salatul fana tuh sama dengan salatul daim tapi waktu belum salat. Nah, sama dengan yang lain mesranya lah. Itu palsu lah. Kayaknya kalau siang nih ulun jarang pandir masalah itu. Lihat di piti ulun atau di YouTube ulun dulu lah. Salat daim itu orang yang sudah tenggelam istighraq dalam kebesaran Allah Ta'ala tuh salatul daim namanya. Kayaknya ulun jelaskan itulah. Orang Lamandau ada yang memadahi pang kayak itu ngira jadi ulun awam nih batakon lawan guru-guru wayudi. Itu biasa orang belajar ilmu hakikat biasanya yang kayak itu tuh pikir di pelintir-pelintirnya. Mama Aufa masyaallah, muarakuma masyaallah. Waalaikumsalam guru, kayak apa cara mandi 9? Biasa aja mandi 9, kepala 3 kali dikubui, bahu kanan 3 kali dikubui, bahu kiri 3 kali dikubui. Ulangi 3 kali. Nah, 3 kali. Itulah diulangi 3 kali jadi 9. Niatnya apa? Niatnya mandi 9. Bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim boleh, salawat boleh, apa aja. Boleh aja. Rusma Amira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Aimiyane Nudin aja. Kalau kita berhubungan suami istri gaya bebas boleh lah, boleh aja Pak tuh. Harsulakum haisuma. Boleh aja, terserah aja, cuma ada aturan-aturan agama lah, boleh aja. Artinya apa namanya? Datangilah nisa perempuan engkau aja sesuka kamu. Apa hukumnya dalam Islam untuk orang yang sengaja dusta kepada masyarakat luas? Kalau sengaja berdusta berarti itu adalah dosa.
Kalau berdusta untuk kemaslahatan boleh, ada berdusta itu di agama kita itu untuk kemaslahatan, maksudnya memudaratkan orang. Nah, misalnya memudaratakan. Tapi kalau untuk yang lain wallah alam lah, memudaratakan dalam artian orang itu bisa terbunuh dengan sebab kita kada berdusta, atau membahayakan nyawanya dengan sebab kita kada berdusta. Wallah alam. Waalaikumsalam Dodi Ishai, Masya Allah. Guru amun kasiangan bangun guring subuh jam 9, niat sembahyang subuhnya kayak apa? Mangqadha Nurdin lah. Bila lewat sudah jam 6 lewat sudah imsak, sudah israk, itu berarti mangqadha sudah. Kadang mesti jam 8. Israknya misalnya jam 6.30, berarti sudah mangqadha sembahyangnya, bukan qadha, bukan adaan lagi. Pejuang cinta di Lamandau. Amu pondoknya di Lamandau. Amun sembahyang parak tuntung tak kantut kayak apa guru? Masya Allah. Hai. Sembahyang itu dinilai kita itu sah setelah kita mengucap Assalamualaikum. Nyatakanlah bukan warahmatullahi wabarakatuhnya. Salam pertama itu apabila sempian sampat Assalamualaikum tak kantut, itu sah sembahyang pian. Dan yang wajib sampai mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ aja yang wajib tahiyat akhir itu. Nah misalnya kita tuh hendak mana bekantut, lalu kita membaca tahiyatnya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lalu kita Assalamualaikum takantut, tidak sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, maka sah sembahyangnya. Ingatkan, batasnya itu sampai Assalamualaikum. Kalau sampean mestinya Assalamualaikum takantut, kada sah sembahyangnya. Jadi lihat-lihat aja. Bacaan sampai fil alamin innaka Hamidum itu sunat, yang wajib adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai situ aja. Panyangit tunah ujar guruai, bukannya tagapit gawin. Iya wallahu alam, ini kada bisa ulun lah misalah. Ini kada tahu tagapit orang nikah kada boleh juga antara hari raya haji dan hari raya apa namanya, hari raya fitrah, hari tagapit jadi orang bahari lah. Ini ya penyakit, wallahu alam lah, ini kada tahu ulun. Mampai 9 itu apa untuk kita? Yang mandi 9 itu tergantung daripada niatnya tadi. Orang kadang-kadang orang yang sakit dimandikan bisa sembuh, bisa juga meninggal. Tergantung niatnya. Orang yang sakit lama, punya penyakit yang berat, biasanya mandi 9 orang. Biasanya itu. Supaya apa? Niatakan bilanya sembuh-sembuh. Nah, seperti itulah mandi 9. Jadi banyak niatnya biasanya. Ulun kan bakami di wisi duduk. Nah, itu ulun kada kau melihat cepritannya di mana. Untuk istinja ulun harus berdiri. Ya. Kalau kita kadang mengerti cepritannya itu hamba Allah Ta'ala lah, makanya kita itu disunatakan setelah kita berbasuh bekami itu kita percikan lagi air ke pakaian kita, supaya kita yakin bahwasanya basahnya itu air yang di pakaian kita itu bukan karena percikan air najis atau air kami tadi. Seperti itu, air kencing tadi. Jadi kita itu kalau beristinja itu disunatakan memercikan air lagi ke pakaian kita. Takutnya kita itu khawatir basahnya itu karena najis apa tidak. Jadi untuk menghilangkan ragu-ragu itu, ulama mengatakan itu harus dipercikan air di pakaian kita tadi. Dipercikan seperti sunnah hukumnya. Seperti itulah hamba Allah Ta'ala lah. Seperti itu caranya. Beristinja itu kan harus yakin. Tapi beda kalau mengerti, misalnya melihat ini percikan najis, lalu kita percikan, kada boleh. Nah itu kalau kita ragu-ragu, maksudnya itu dipercikan air. Guru, apa yang dimaksud dengan mencuri di dalam salat? Itu macam-macam. Mencuri di dalam salat itu. Mencuri itu mengurangi bacaannya, boleh. Kadang membaca surahnya, boleh. Yang macam-macam. Arti mencuri itu hendak mengambil ringkas Fatihah saja, itu mencuri juga namanya. Yang sunat-sunatnya tidak dikerjakan, atau yang sunatnya dikerjakan cuma dikurangi, atau sunatnya kada dikerjakan seperti bacaan tasbihnya, itu sama aja mencuri juga. Dalam artian mengurangi, bukan mencuri lah, yang ketentuan itu mengurangi. Ulun hamba Allah Ta'ala. Nah ulun nih was-was kalau cepritan ngalir terus jauh ke lantai, najis barataan. Bolehkah ulun anggap itu? Ya itu tergantung pian. Makanya itu, bila nya yakin berarti kada najis. Bila pian yakini itu najis, maka mutanajis hukumnya, najis hukumnya. Jadi apapun air yang mengalir itu pian yakini simbur terus
supaya jangan lagi tersisa ragu-ragu najis tadi, simbur aja, bersihkan aja, tambahi airnya. Nah, dibersihkan maksudnya. Kalau pian menyatakan di dalam hati pian ini air mengalir ini najis, maka najis hukumnya. Ya seperti itu kalau hukumnya air itu. Jadi ada air itu nang mutlak kita nyatakan ini tidak najis, supaya menghilangkan daripada keraguan tadi. Kalau dia ragu-ragu, tambahi airnya, siram, supaya hilang keraguannya, kenajisannya tadi. Itu hamba Allah Ta'ala lah. Waalaikumsalam fansah barabai. Ulun batakun maulah pagar kuburan di duit bapintaan di muka rumah. Gimana guru? Salah. Kuburan apa dulu? Ini ulun batakun maulah pagar kuburan duit bapintaan di muka rumah. Pagar kuburan untuk apa dulu? Kuburan umum kah? Kuburan pribadi kah? Seperti itulah. Kalau najis karena ulun kada melihat tetapi ulun tetap basuh, ya kada apa-apa. Itu makanya menghilangkan tadi, menghilangkan keraguan tadi. Itulah tadi itu nang pagar kuburan itu, nah pagar kuburan umum kah atau pakai kuburan pribadi? Ukuran baulah rumah yang bagus menurut Islam kayak apa guru? Nah ulun kada hafal lama itulah, minta maaf ulun. Baca di dalam kitab Tajul Muluk pian. Ada situ ukuran-ukurannya di dalam kitab Tajul Muluk. Nggih kada hafal ulun. Nggih. Salat wajib setelah Fatihah surah apa lagi guru? Qadaan salat wajib setelah Fatihah surah apa lagi guru? Surahnya itu terserah aja, haji jidah lah. Surah itu kan hukumnya adalah sunat hayat. Jadi surahnya itu terserah pian, hendak Yasin kah, hendak Tabarak kah, hendak Waqiah kah, hendak yang pendek kah, hendak yang panjang kah, hendak satu ayat kah, hendak separuh ayat kah, terserah. Dapat aja pahala sunnah ayat, membaca ayat tadi. Jadi kada mesti harus keadaan ayatnya ini, enggak. Sama dengan wajib juga. Tidak mesti semua yang wajib itu harus surah ini, tidak ada. Yang ada tuh disunahkan. Hari subuh Jumat baca surah Sejadah misalnya. Seperti itu. Kalau hari Jumat membaca surah Munafikun lawan surah Jum'ah, itu disunahkan saja, tidak ada wajib surah itu. Nggih, Muhammad Muslim, Masya Allah. Guru mun anak umur 7 tahun umpat kita sembahyang, niatnya imaman kah? Kalau nya jadi imam, kalau nya jadi makmum, makmuman nya. Kalau jadi imam, imam. Nggih, karena anak umur 7 tahun itu kan belum balik. Bolehkah dia jadi imam? Boleh jadi imam. Kalau dia jadi imam, imaman niatnya. Jadi imamnya. Bolehlah nya jadi imam. Boleh asal dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu ada dua. Mumayyiz secara umur, dalam artian mumayyiz secara umur itu bisa makan, minum, baira, basuh seorang. Itu mumayyiz secara umur. Adapun mumayyiz secara fikih, yaitu bisa membedakan yang fardu dan sunat di waktu sembahyang. Itu boleh jadi imamnya. Kadang makruhnya jadi imam, walaupun belum balik lagi. Okay. Meskipun belum mengucapkan salam Ustadz, lantas batal wudhu saat salat, jadi tetap sah lah salat. Kada bisa, karena salat sah sembahyang itu adalah suci daripada hadas kecil, yaitu berwudhu. Kalau wudhunya batal dengan sebab kentut, maka kada sah wudhu sembahyangnya. Jadi kalau kita itu misalnya sebelum salam tekantut, batal wudhunya dan batal sembahyangnya, johro lah. Ini karena salatnya itu syarat sahnya sembahyang itu adalah suci daripada hadas kecil, yaitu berwudu tadi. Guru, tahi cacak itu membatalkan wudu kah? Tahi cacaknya kada membatalkan wudu. Tahi cacak itu tidak membatalkan wudu, dijapai kada membatalkan wudu. Waktu sembahyang itu karena tahi cacak itu atau terbawa tahi cacak atau menyentuh tahi cacak baru batal sembahyangnya. Wudunya tidak batal. Mahendra lah. Wudunya tidak batal, sembahyangnya yang batal kalau kita itu di waktu sembahyang. Tersentuh tahi cacak, terbawa tahi cacak, terkena tahi cacak. Okay. Nah itu kayak apa itu Udin? Aku pernah mendengar gini guru, dipadahkan hamba katiknya Tuhan, dipadahkan Tuhan katiknya lain. Kayak apa itu guru? Hamba dengan Tuhan itu jelas berbeda. Itulah Tuhan itu kadim, hamba itu kada kadim. Itulah nyata berbeda, jangan disamakan. Muhammad lanta
ketika kita sedang keadaan hadas besar, belum mandi wajib, lalu kita begunting rambutnya atau bapotong kayak apa? Ini maksudnya adalah bagusnya itu kita mandi dulu hanya begunting, karena ada satu hadis menyatakan bahwasanya kaina itu kalau orang itu misalnya dalam keadaan junub lalu anggota badannya itu terpotong atau terpacul daripada rambutnya itu atau kukunya, maka datang nanti di hari kiamat dalam keadaan junub. Nah, menurut yang seperti ini berarti kita itu disuruh, artinya memandikan. Adalah pendapat orang yang kada dimandikan ya, maksudnya kada dikubui, bagusnya dikubui. Karena menurut hadis yang tadi itu. Jadi kalau kita memotong rambut kumpulkan dibasuh, niatakan mandi seperti itu. Supaya apa? Supaya jangan datang di hari kiamat dalam keadaan junub. Seperti itu. Ada ulama mengatakan bahwasanya kalau yang terpotong itu tidak ada hukumnya lagi. Itu masalahnya terpotongnya waktu kita junub dan sengaja kita memotongnya. Sengaja memotongnya, itulah yang kita disuruh meniatakan memandikannya tadi. Mailanta. Nah, seperti itu. Apa susunan berwudu? Sabirin birin. Berwudu itu pertama berniat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh batis sampai kepada mata kaki, yang keenam adalah tertib. Itu susunan daripada wudu, namanya rukun wudu namanya. Amun kada ingat mandi wajib, lalu sudah ulun jawabakan tadi. Dipotong, ya dipotong tadi, dibasuh bagusnya, diniatakan mandi. Inggih. Kalau ulun harus seperti itu, karena ada ulun baca kitabnya seperti itulah. Ada kitab karena datang dalam keadaan junub ya. Saumpama kotoran dari dubur mayit keluar terus, bagaimana solusinya? Kada apa-apa. Ini kita usahakan sebenarnya kada keluar, kita tutupi. Makanya kalau kita itu namanya membidara, bahasa orang itulah. Itu dilihat dulu setelah kita memandikan, sebelum memandikan, ketika memandikan. Itu dilihat dulu duburnya. Makanya memandikan mayat itu diangkat kepalanya sedikit, perutnya ditekan untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya tadi. Seandainya tidak bisa keluar terus misalnya. Keluar terus. Itu bahagian anusnya itu, atau misalnya darah, orang itu mati terbunuh, darah misalnya keluar terus, dia itu dibungkus aja dengan plastik, baru habis itu dikapani seperti itu. Naufala. Jadi kalau keluar terus bagian anusnya itu dibari plastik supaya jangan mengotori kain kapannya. Seperti itu. Sama dengan orang yang mati terbunuh tadi, darah luka keluar terus darahnya misalnya. Nah itu dibungkus dengan plastik baru dikapan, kada apa-apa. Salat kadaan digawi misalkan subuh jual lah, kada mesti Husin Abdullah. Jadi salat kadaan itu boleh dikerjakan yang siang, dikerjakan malam dikerjakan siang, kada apa-apa. Jadi boleh aja, waktunya terserah, boleh kapan saja boleh aja. Kalau kita itu sembahyang keadaan. Nah kada tahu ulun le misalah ulun rumah nih. Enggak ya haji dah, masyaallah. Salam Kaltim, minta amalan guru supaya anak buah ulun jujur, masyaallah. Kada tahu ulun. Pani, siapa tuh Pani lah, kada tahu ulun Pani. Enggih. Siapa Pani? Habis salat bolehlah guru berzikir sambil bermasak-masak karena mengerjakan waktu gasan bekal anak sekolah, boleh aja, kada apa-apa. Enggih. Bahkan di dalam Quran tuh fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ya. Enggih. Berzikir dengan Allah Taala tuh boleh aja berdiri, kah berduduk, kah berbaring, kah boleh saja. Cuma kurang adab saja kita lah. Salamah palang raya masalah. Salam dari Kujan guru. Oh Jaini, masyaallah Jaini. Tata ukur tanah Jaini. Masyaallah Mailata, masyaallah. Dimanapun pesantren gratis, di tempat ulun gratis ja, makan minum gratis ja, rataan. Menyatakan wujud diri supaya benar-benar panas sampai ke bakabilah itu bagaimana guru? Yaitu udin caranya dengan musyahadah.
Musyahadah, tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul jad. Namanya suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Udin lah. Kalau kada tahu, lihati di YouTube ulun. MT Nurul Mustafa Lamandau judulnya. Apa itu judulnya lah? Mukanya Makam Panafilah judulnya, seperti itu. Judul YouTube-nya. Nggih. MT Nurul Mustafa Lamandau di situ. Nggih. Nah, itu baru pian tahu cara-caranya tuh di situ. Kalau ini kepanjangan ulun jelaskan. Niat wudhu mandi junub samalah niatnya dengan wudhu mau salat guru, sama saja. Nggih, sama saja. Tapi kalau bagusnya halilah. Kalau di dalam kitab itu disebutkan kalau niat wudhu mandi junub, niatnya disebutkan nawaitul wudhu'a sunnatal lil ghusli. Lah berarti itu lil ghusli lah. Nawaitul wudhu'a sunnatal lil ghusli lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Sengaja aku berwudu untuk sunat mandi karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Nggih. Nepan kusuma di tempat ulun. Luas rezekinya amin. Nabi Nabawi sub masa. Ulun ada utang lalu ada berejeki tapi kada cukup batahur hutang. Lalu ulun sedekahakan. Kayak apa sedekahnya ulun tadi guru? Iya. Orang yang bersedekah sedangkan kewajiban bayar hutang masih ada, ulama mengatakan bahwasanya haram bersedekahnya apabila tidak ada jalan lain selain mendapatkan duit itu untuk bayar hutang. Misalnya orang itu berisi duit 1 juta dan duit 1 juta itu untuk bayar hutang aja. Sedangkan mendapatkan duit untuk 1 juta itu tidak ada lagi usaha lain. Lalu dia bersedekah dengan 1 juta tadi, maka bersedekahnya itu hukumnya haram. Lalu apabila orang tadi seperti pian Muhammad Ihsan, ada aja duit dapat rezeki cuma kada cukup bayar hutang. Ada aja jalan lain misalnya untuk mendapatkan hutang, lalu pian bersedekah, hutang kada dibayari, makruh hukumnya pian. Seperti itulah. Baca di dalam kitab Fathul Mu'in juz kedua sebelum babu saum. Itu di terakhirnya. Fathul Mu'in juz kedua. Itu. Kayak apa orang yang haram bersedekah, kayak apa orang yang makruh bersedekah kalau dia ada hutang. Guru punya duit 50 juta wajib zakat lah, kada wajib zakat. Nah, zakat apa dulu? Kalau pian berduit kada ada perdagangan apa-apa kada wajib zakat. Wajib zakat itu adalah zakat perdagangan, orang itu berdagang. Dan nisabnya itu adalah 77,4 gram emas. Dalam artian senilai itu punya duit. Jadi kalau punya duit 80 juta, 86 juta, 75 juta dalam setahun dan itu hasil perdagangan, maka itulah yang wajib zakat. Kalau 50 juta kada hasil perdagangan, kada hasil apa-apa, kada wajib zakat. Pertama tidak sampai hisab, yang kedua kada sampai haul. Jadi orang berzakat itu ada syaratnya. Pertama zakatnya zakat perdagangan, zakat emas perak, itu baru dizakati. 50 juta tuh gaji 50 juta kada wajib juga zakat, kecuali gaji 80 juta setahun, itu baru wajib zakat. Al-Ghazali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Rekomendasi kitab fikih yang nyaman dipahami oleh orang awam terhadap ilmu fikih guru. Yang pertama, hendaklah belajar Sarasitin, bagus. Sarasitin, habis itu Fathul Qarib, baru Fathul Mu'in. Itu bagus urutannya. Dari dasar atau ke Sifatus Sujah kah? Seperti itulah. Kitab fikih itu yang ringan-ringan dulu, yang bisa dihafal. Nanti kan baru tingkatan yang lebih tinggi, lebih banyak pendapatnya, pendapat-pendapatnya. Seperti itu. Jangan langsung ganal bingung kena. Langsung kitab fikih yang besar itu bingung. Yang sederhana aja dulu, yang kewajiban aja dulu. Nanti sudah hafal, sudah menguasai, tingkatkan lagi kitab fikihnya. Seperti itu. Jadi rekomnya seperti itu. Hukum merayu istri orang, memaraki, memandiri itu haram sudah. Waalaikumsalam, Afwan Farhan, Awang Farhan, masalah. Kitab Fathul Mu'in guru, nggih, masalah. Bagaimana hukum kain penutup mayat luntur ketika disucikan? Kada Bapak. Nggih. Bagaimana hukum kain penutup mayat luntur ketika disucikan? Kada Bapak. Penutup mayat. Penutup mayat waktu memandikan. Waktu memandikan nufa. Lihati aja waktu memandikannya itu. Apakah dia itu merubah warna air, merubah rasanya, merubah baunya. Kalau dia merubah warna dan baunya, rasanya ganti. Kalau dia luntur.
Nanti kada sah mandinya, harus kan mandikan air itu mayit itu dengan air yang mutlak, air yang suci lagi mensucikan. Lihat aja keadaannya. Kalau keadaan penutupnya mayit itu lunturnya merubah warna airnya, nah berarti diulang nanti. Seperti itu. Guru, batas kita boleh ketinggalan gerakan dalam sembahyang, batas mana guru minta rela? Iya. Bagi orang yang tidak masbuk, yang tamam mengikuti imam dari takbirnya itu boleh sampai ketinggalan 3 rukun. Tetapi bagi orang yang berlambat-lambat, takbirnya berlambat-lambat walaupun hadir di waktu takbiratul ihram, itu boleh dia itu terlambat 2 rukun. Bagi orang yang masbuk itu wajib langsung mengikuti gerakan imam kalau dia ruku. Seperti itu batasannya. Paham pian? Ata isgap. Jadi batasan itu ada orang yang sama-sama dengan imam bertakbir itu boleh 3 rukun ketinggalan. Kalau orang itu sama-sama dengan imam tapi dia berlambat-lambat, memperlambat takbirnya sampai imam membaca ayat misalnya, itu boleh 2 rukun saja ketinggalan. Yang ketiga orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu kalau imamnya rukuk tidak perlu baca bacaan apa-apa, langsung ikut imam rukuknya. Terima kasih. Udin, masalah. Guru, tan bahwa sudah ma'rifat atau kenal Tuhan itu bagaimana mengetahuinya pada diri sendiri ataupun orang lain? Wah, itu berat. Kalau pada diri sendiri berarti kita itu tidak merasa lagi. Tidak merasa dalam keadaan, dalam sehari-hari itu baik, buruk, apapun tidak merasakan kesedihan lagi. Itulah Abi Damayanti. Dalam artian pandangan hatinya itu sudah terjeli kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang ma'rifat, dalam artian la khaufun alaihim walahum yahjanun, seperti itu. Kada banyak mengeluh, sabar aja. Nah, itu orang yang sudah ma'rifat. Itulah pada orang kada tahu kita. Kan ada orang yang menutupi kema'rifahannya dengan berbuat seperti orang yang tidak ma'rifat. Nah, itu tergantung nanti. Kalau benar-benar ma'rifat, orang itu hatinya lembut sudah. Hatinya lembut karena di setiap waktu bisa terjadi dia. Sudah kenal dia. Ya intinya kada hubud dunia lah bahasanya tuh, jahid bahasa ulun rancak tuh. Itu kita aja nanti waktu kema'rifahan itulah kita mendapatkan itu nanti. Waktu kita sudah mencapai kema'rifahan maka kita mengerti akan yang dipandang, yang memandang. Dalam artian orang itu sudah mengetahui kebesaran Allah Ta'ala, orang yang ma'rifat itu. Nah, jalannya banyak tadi itulah. Oh iya kak, kayaknya insya Allah. Di situ adalah ulun memandikan mayit lah, ada di YouTube ulun kalau ada salah. Masalah memandikan mayit laki-laki perempuan tuh sama saja. Aditya orang Lamanda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji ikut bergabung Tenggerang Banten, masya Allah. Mahdi Abdul Wahab, masya Allah. Barakallah Yantu Aryantu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nukar sapida motor kuntan kawa kada kawan nukar kredit balarang pada kuntan, apakah itu termasuk riba? Hai, nukar sepeda motor kuntan kada kawan nukar kredit balarang. Nukar kredit balarang pada kuntan, apakah itu termasuk riba? Yang riba itu biasanya diajukan 2 harga. Kalau kita tentukan satu aja, satu ulama mengatakan kalau ditentukan satu harga aja, kada riba hukumnya. Kalau kita menentukan satu harga aja, itu kada riba. Kalau diajukan misalnya kalau kredit sekian, kalau kada kredit sekian, lalu kita tidak memutuskan antara 1 dan 2, itu maka riba hukumnya. Itu pendapat satu ulama lah. Seperti itu. Ada juga yang berpendapat apabila diajukan kuntan dan tidak kuntan itu berbeda harganya maka hukumnya riba. Ada ulama yang seperti itu. Tapi menurut yang mutamatnya, apabila kita memutuskan yang kuntan ataupun yang kredit maka tidak riba. Karena jual beli itu boleh namanya betimpu, namanya bayarnya betimpu. Asal harganya disepakati, yang kredit disepakati, bayar jadi ke kredit sekian bulan, maka tidak riba hukumnya. Aksud merubah warna air, masya Allah. Aksud apa maksudnya? Israel Batera.
Aksud itu apa? Maksud merubah air. Ya kalau merubah air kan berarti kada sah mandinya mayatnya tadi itu. Harus airnya itu adalah air yang kada berubah. Air suci mensucikan. Kalau dia berubah airnya dengan sebab kain penutup mayat tadi, misalnya berubah menjadi kuning karena si mayat tadi, atau berubah harum, itu kada sah mandinya. Kenapa? Karena itu namanya air suci bercampur dengan barang yang suci. Kada bisa mensucikan namanya. Iya. Bolehkah sunat ba'diyah tidak langsung dikerjakan misalnya setelah fardu tidur dulu atau makan? Seperti ini rizkilah. Ulama yang berpendapat bahwasanya bagusnya sembahyang ba'diyah itu dikerjakan setelah sembahyang fardunya. Nah, satu pendapat. Yang kedua, bolehlah ditunda. Boleh, kata ulama yang lain, boleh ditunda asalkan jangan keluar daripada waktu zuhur itu. Misalnya, sampai ke asar kada boleh lagi. Nah, itulah pendapatnya seperti itu. Paham pian? Dua pendapat itu pian ambil terserah. Hendak langsung gak pian mengerjakannya, ataupun misalnya tidak langsung, asal jangan keluar daripada waktu sembahyang pardunya tadi itu. Misalnya ba'diyah zuhur, jangan sampai masuk kepada asar. Masih ulama ada yang membolehkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabaraka. Umpat imam maghrib tapi imamnya di rakaat kedua inya salam. Kita yang makmum harus kayak Pak Guru. Enggih. Puekuen paki. Apabila kita meyakini itu imamnya di rakaat kedua salam, kita wajib muparakah. Berdiri aja saja kita. Berdiri aja kita. Ada apa-apa. Niatnya muparakah dengan imam. Jangan umpat salam. Kita yakin misalnya 2 rakaat. Nah, kita tambah 1 rakaat. Kada usah umpat imam. Nah, kalau imamnya menambah rakaat sama. Kalau imamnya menambah rakaat, wajib si makmum mengikuti imam itu menambah rakaat. Kalau dia tidak niat muparakah. Kalau dia niat muparakah, kada apa-apa. Imamnya menambah 4 rakaat, kita bertinggal tapi niat kita muparakah. Kada apa-apa, kada batal. Enggih. Tapi kalau niat kita bertinggal daripada imam, lalu tidak ada niat muparakah, batal sembahyang kita. Nah, itulah kalau imamnya tertambah rakaat. Atau imam tadi itu, kita umpati, yakin kita 2 rakaat imamnya salam, sembahyang maghrib. Kita yakin ini baru 2 rakaat, kenapa imamnya salam? Nah, kita kada usah menuruti imam, niat aja muparakah, langsung kita itu menambah 1 rakaat. Seperti itu. Ini. Orang yang masuk pas imam rujuk langsung rujuk juga. Orang yang masuk pas imam rujuk langsung rujuk juga. Itu rujuk sujud kalau lah. Nah, 1 rakaat lah lawan kada baca Al-Fatihah. Seperti ini Raihanilah. Orang yang dihitung 1 rakaat itu apabila sama-sama ruku dengan imam. Kalau sujud, dia pas imam sujud lalu dia ikut sujud itu tidak dihitung 1 rakaat. Yang dihitung itu ketika dia ruku sama-sama imam. Tapi kalau dia berselisih dengan imam, imamnya naik, dia ruku, nah itu tidak dihitung 1 rakaat juga. Seperti itu, kecuali niatnya muparakah dulu. Niatnya tidak mengikut imam. Nanti kalau sama-sama gerakannya dengan imam, baru dia mengikut jadi imam. Jadi makmum, baru itu dihitung 1 rakaat. Ingatkan batas kita mendapatkan 1 rakaat itu adalah bagi si masbuk itu ketika dia ruku sama-sama imam. Seperti itu. Bukan waktu sujudnya. Kalau waktu sujud tidak dihitung. Waktu tahiyat tidak dihitung. Pokoknya bila sempat ruku dengan imam, berarti dihitung 1 rakaat. Tidak sempat, tidak dihitung. Walaupun dia ruku juga. Nah, tidak sama-sama dengan imam. Guru hakikat salat sembahyang yang sebujurnya itu kayak apa, mohon penjelasannya. Itu banyak penjelasannya. Hakikatnya ini, hakikatnya itu banyak. Hakikatnya itu kalau orang awam itu perintah Allah Ta'ala. Itulah hakikatnya sembahyang. Tidak bisa orang itu bergerak melakukan sembahyang kecuali ada izin Allah Ta'ala. Ada juga orang hakikat sembahyang itu orang memandang bahwasanya itu af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Ada juga dia merasakan bahwa sembahyang itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi firmannya itu tergantung keilmuan orang masing-masing. Mahdi Abdul. Nah, jadi kada bisa ulun menjelaskannya. Kada bisa juga kita memukul rata. Oh nih kada sah sembahyangnya dah. Nah, itu hakikatnya macam-macam seseorang itu. Tergantung keilmuannya. Nantilah. Kayak apa hukumnya guru menukari arisan. Yang karena 10 juta. Tapi nak menjual. Pada memberi 1,5 juta. Kalau hilah digantikan itu boleh.
Lalu kita upah menggantikan itu, sepakatan upah menggantikan, jangan menukari, udah boleh. Artinya aku ini butuh, nah bisalah ikam tuh aku berganti berhuruf dengan aku. Nah, itu boleh aja, berhuruf bahila namanya, dipindahkan namanya. Kalau berpindah, dipindahkan. Karena aku artinya bukan upah lah. Artinya aku memberi hadiah lawan ikam. Nah, karena ikam memindahkan arisan berhurupan dengan aku nama ikam. Nah, inilah sama-sama rida. Akhirnya aku beri ikam 1 juta misalnya. Ada apa-apa itu, beri hadiah lawannya. Kalau itu misalnya tadi urusannya adalah memindahillah namanya, menghilahkan, memindahkan karena kita butuh misalnya. Mahdi Abdul Wahab, sudah benarkah saya jual makanan begitu dapat keuntungan yang 2,5%? Menjual makanan itu kan kada apa-apa Mahdi, biar banyak 50% untungannya kada apa-apa. Yang penting kita menjual itu kan sama-sama reda. Sama-sama reda. Sama-sama reda pembeli dan penjual. Sabari Rayyan. Iya, Abdul Wahab. 2,5% dikeluarkan hari itu juga. Iya, mantap nih pertanyaannya, bagus. Abdul Hadi Muhammad Abdul Wahab, Mahdi Abdul Wahab. Zakat perdagangan itu boleh dikeluarkan di awal tahun sampai akhir tahun. Itu zakat yang boleh dikeluarkan dari awalnya sampai akhir tahun, seperti zakat perdagangan. Begitu juga dengan zakat fitrah, boleh dikeluarkan dari awal puasa sampai hari raya. Boleh dikeluarkan. Lalu kalau pian mengeluarkannya misalnya sehari sekian-sekian, nanti di akhir tahun dihitung. Kada mesti 2,5% mengeluarkannya sehari itu. Kada mesti. Kalau hendak 2,5% sehari-sehari tidak apa-apa. Tapi tidak mesti. Tapi di akhir tahun, nanti di akhir tahun baru dihitung. Sehari-hari boleh, sebulan sekali boleh kalau zakat perdagangan dikeluarkan. Asalkan di tahun ini saja, misalnya tahun 2004. Nah, tahun 2004 dari Januari sampai Desember itu boleh japian keluarkan. Per bulan kah, per minggu, terserah. Nanti di akhir tahun baru dihisap, dihitung berapa sisanya. Seperti itu. Itulah Ahmad Abdul Wahab. Madi. Apa perlu pian ulun naikkan atau minta naik sempian biar jelas? Apa? Hukumnya bersumpah di atas nama Allah sedurungan was-was. Jangan sembarangan bersumpah atas nama Allah Ta'ala. Ulama mengharamkanlah. Kalau bersumpahnya tuh sah aja, sabiril rayan lah. Cuma jangan sembarangan maksudnya. Om guru ulun kada bayar parkir, padahal ada palang parkir berbayar. Berdosa lah ulun guru. Merdeka guru. Berdosa kalau tulisannya bayar wisi di sini ya, kada kita bayari, berdosa kita. Bayar parkir di sini ya, berdosa kita. Berarti kan itu memakai hak orang lain. Saya kemarin salat sunnah tapi di belakang ada yang ikut jamaah, itu gimana guru? Sahkah sembahyangnya? Riana Permana, sah sembahyang yang mengikuti di belakang itu. Walaupun kita sembahyang sunnah. Walaupun kita sembahyang fardu misalnya. Nah, sembahyang sunnah diikuti orang, sahkah yang mengikuti jamaah itu? Sah saja. Kalau jualan dapat untungnya enggak masalah. Kalau kawat salat itu guru semuanya itu berkat pertolongan Rasulullah guru. Ya tergantung Haji Ibak. Tergantung kita, tergantung musahadahnya di mana. Pian tergantung Rasulullah berarti pian musahadahnya di nur kayak itu. Ada juga orang di tauhid misalnya, itu pertolongan Allah Ta'ala, bisa juga. Jadi tergantung kita belajar ilmunya tadi. Makanya kata ulun sembahyang itu tergantung keilmuan seseorang. Enggak ada mesti kita sama. Ada yang memandang rahmatnya saja, ada yang memandang perbuatan itu afalnya Allah Ta'ala. Jadi kada mesti Haji Ibak lah. Kada mesti sama satu orang itu. Iya, betakun. Bila kita berhutang duit pang lawan nang menghutangi itu, tapi yang menghutangi itu mintai bila saja sejuta minta 300. Nah itu kalau bertentu berarti riba. Bila bertentu berarti riba. Kalau disepakati dari awal hukumnya riba. Bila kita berhutang duit pang lawan orang nang, pang orang menghutangi, tapi yang menghutangi minta
mintai bila 1 juta minta 300 itu bersyarat namanya, riba namanya. Terkadang ada beda pemahaman tetapi harus menyalahkan paham orang lain. Wallahu alam lah. Kalau masalah fikih itu kan beda mazhab itu memang seperti itu. Tetapi kalau di dalam ilmu hakikat nanti itu berbeda-beda nanti itu. Tapi intinya sama, terkecuali orang yang salah paham nanti. Atau orang yang tidak bisa pernah wasil itu bisa salah paham nanti. Kawa aja Betakun yang ada di Betakun. Ya. Kalau mau naik kada apa-apa Abdul Wahab lah, takutnya tidak salah nanti sampean memahami. Warahmatullah Muhibbin Al-Banjari, masalah tambilahan. Kalau mandi taubat itu wudu dulu kah guru? Mandi taubat itu terserah, hendak berwudu, hendak tidak, hendak apa-apa. Nggih. Nah, di dalam kitab itu tidak disebutakan mandi taubat, cuma disuratakan mandi kalau kita itu habis ya zalim lah bahasa kita tuh, hendak kembali kepada yang benar. Itu disunatakan mandi, tidak ada disebutakan mandi taubat, tidak ada dalam kitab sebenarnya. Syarat wudu berapa buting itu jadi takonakannya. Syarat wudu tuh airnya suci mensucikan, yang keduanya orang nang berwudu tuh syarat wudu lah, lain pian bertanya rukun wudu. Ini yang syarat wudu ya. Syarat wudu tuh airnya suci mensucikan dan orang nang berwudu itu syarat wudu namanya, lain rukun wudu. Kalau rukun wudu 6. Seperti itulah. Kita harus pian paham lah syarat wudu dan rukun wudu. Itu beda. Syarat sah sembahyang dengan syarat wajib sembahyang itu berbeda. Nggih, harus paham kalau bertanya. Nggih. Kalau mandi taubat apakah wudu? Boleh aja berwudu. Mandi biasa pun boleh aja berwudu, kada apa-apa. Kayak apa kita akad jual belinya, guru? Kalau kawa kah akad lawan kurir tukang antar, kita sudah mengklik akad itu sudah akad namanya. Nggih, karena syarat jual beli salam itu kan yang kita pesan itu harus sesuai dengan digambar. Maka kan zamannya canggih, kalau dulu ndak. Kalau di dalam kitab disebutkan sifat-sifat barang yang kita pesan. Misalnya lebarnya, panjangnya, warnanya seperti itu kalau di dalam kitab Abdullah lah. Dalam kitab seperti itu baru diakadkan. Akadnya tuh bisa betimpu, bisa kontan bayarnya. Nah, kalau online sekarang kan kita melihat misalnya itu di mana-mana lihat tulisannya itu beli. Kalau kita picik belinya itu berarti kita sudah akad namanya. Berarti itu. Nah, itu menyesuaikan namanya referensi hukumnya seperti itu sekarang. Nggih. Nah, tinggal bayarnya COD apa tidak COD, seperti itu aja. Jadi akadnya itu boleh sampean di kurirnya, boleh sampean kalau COD, karena dia itu perwakilan namanya, orang yang diwakili untuk mengakadkan barang itu. Boleh aja dengan orang yang mengantar. Kalau dia kontan berarti langsung klik beli itu, sama-sama reda, sama-sama tahu barangnya, berarti itu sudah sah akad jual belinya. Nah, itulah. Enggih haji Pak, sama aja. Enggih. Renah Ajha. Waalaikumsalam warahmatullah. Berdagang dari modal yang sangat murah namun menjual harganya sangat mahal, bagaimana Ustadz? Iya, pada hukum dasarnya biasanya itu kalau dijual murah modalnya 500 misalnya lah, dijual 5.000 misalnya. Apakah boleh? Boleh aja kalau sama-sama reda. Contoh misalnya yang tidak bisa kita itu menjualnya murah lagi. Contoh misalnya daerah Ulun inilah, kan kalau baut itu 500. Pasaran orang di sini kalau orang 500 itu orang kada duit 500 itu kalau di tempat Ulun ini kayak model kada terpakai bahasanya itu. Jadi dijual orang 2.000 misalnya, kan lebih daripada 20%. Bisa lebih daripada 100%. Kada apa-apanya, sama-sama reda, kada apa-apa. Pada hukum dasarnya memang kada boleh melebihi sampai sekian persen banyak. Tapi dalam akad jual beli itu ada namanya antarodin, sama-sama reda. Kita kan menukarnya itu kan burungan, misalnya seperti baut misalnya. Burungan harganya 1.000 misalnya, atau 1.500. Tapi kita menukarnya banyak, lalu kita mengicirnya itu. Nah, kalau kita jual murah sedikit, itu kadang-kadang di sini itu kada sesuai dengan harganya, bahasanya itulah. Harganya standarnya seperti itu orang daerah sini misalnya. Nah, itu kada apa-apa dia jual larang 5.000 misalnya. Itu apa-apa.
Walhasil berdagang itu adalah intinya sama-sama ridho. Muhyiddin Al-Banjari, masalah tampilan. Enggak ada apa-apa, Maha Abdul Wahab. Iya Al-Ghazali. Kalau di konvensional itu sepakat ulama itu adalah riba. Wallahu alam kayak apa sistemnya kan orang yang teknis yang tahu. Saya habis minum arak, besok malam saya keluar mandi besar ya, apakah sah? Sah saja, tidak ada hubungannya dengan mabuk dengan keluar mandi. Keluar mandi itu mewajibkan kita mandi. Mewajibkan kita mandi. Entah itu keluarnya dengan lari kah, dengan minum kah, dengan manjat pohon kah, tetap wajib kita itu mandi wajib kalau keluar mandi. Apakah haram? Haram hukumnya. Enggak kanda Haji Bahtiar. Jadi kalau orang itu misalnya orang itu butuh, itu sama dengan orang miyak telah mentap miyak itulah. Orang kan butuh banyak, lalu kita ini menupuli, mengambil miyak dijual mahal pulang, itu haram hukumnya itu. Orang butuh, lain orang kada butuh. Kita tuh menumpuk barang, menupuli itu hukumnya haram di dalam kitab. Itulah menupuli barang. Dijual larang pulang lah. Salah kanda Haji Bahtiar. Bila kita mandi junub lalu mandi suci kayak apa guru? Surau Aro. Mandi junub itu ya mandi suci namanya, apalagi yang bedanya, tidak ada bedanya. Mandi junub itu yaitu mandi bersuci. Junub itu namanya orang yang berhadas besar, itu junub namanya. Mandi itu artinya bersuci daripada hadas besar namanya. Seperti itu. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Salah. Apakah habis minum arak harus mandi tobat atau salat tobat? Salat tobat kah, mandi tobat kah? Yang jelas itu disuruh bertobat karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi apakah orang dengan misalnya mandi tobat dihapus dosanya kada? Apakah dengan salat tobat dihapus dosanya kada? Minum arak itu atau berbuat maksiat yang lain itu disyaratkan taubat, bukan mandi taubat dan salat taubat. Syaratnya harus bertobat. Bertobat itu dengan apa? Yaitu menyesali dengan perbuatannya. Walaupun dia tidak mandi, tidak salat, yang penting dia menyesali dan berniat kada mencita-cita untuk minum arak lagi, itu namanya taubat. Tidak ada hubungannya dengan mandi taubat dan salat taubat. Tidak ada hubungannya. Tapi orang yang mandi taubat, salat taubat itu mengawali daripada taubatnya. Bukan berarti dengan salat taubat ataupun dengan mandi taubat, taubatnya dosanya dihapus, kada. Yaitu dengan beristighfar, dengan kada lagi hendak meniatkan minum arak, itu baru namanya taubat. Seperti itu, ekjilah lancak gitu. Jangan salah memahami. Apabila orang itu habis mencuri lalu dia mandi taubat dosanya diampuni, kada. Habis berzina lalu mandi taubat diampuni, kada. Itu dia itu bertaubat sebenar-benarnya. Arti bertaubat itu kada mencita-cita untuk memperbuat, menyesali perbuatannya. Walaupun tidak mandi taubat, ada apa-apa. Jangan artinya orang bertobatnya syaratnya harus mandi, ndak. Harus salat taubat, ndak. Taubat tuh ada syaratnya. Kalau ada hak orang lain dikembalikan. Kalau ada salah dengan orang lain minta maaf. Seperti itu, itulah taubatnya sebenarnya. Cara sembahyang isyraq kayak apa guru? Sembahyang isyraq itu ketika matahari setelah terbit seluruhnya, bulat terbit seluruhnya. Nah itu baru boleh kita sembahyang isyraq. Kalau belum terbit seluruhnya itu haram sembahyang. Habis sembahyang subuh itu haram sembahyang sunat kecuali matahari itu full keluar semuanya. Namanya isyraq, namanya terpancar sudah warna matahari. Di situ namanya isyraq namanya. Sari Al-Lawahani, wah orang Tembarangan, Masya Allah. Assalamualaikum guru, mudah-mudahan pian sehat dan murah rezeki, panjang umur. Maulang tahiyat kayak apa guru? Kada apa-apa. Mengulang tahiyat humayhu khairun nisa. Mengulang tahiyat, mengulang Fatihah itu tidak apa-apa. Rukun kauli itu terulang-ulang tidak apa. Fatihah terulang, kada apa-apa. Tahiyat akhir terulang bacaannya karena kurang pas, terulang, kada apa-apa. Beda dengan kita itu mengulang rukun fi'li, itu kada boleh. Batal sembahyangnya. Kalau mengulang rukun kauli boleh saja di dalam sembahyang. Masya Allah, tabarakallah.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sebaratan diberikan Allah Subhanahu wa taala paham pakih dalam ilmu agama. Dan ulun minta maaf, minta rida dengan pian sabarataan. Kalau ada jawaban ulun yang salah, ulun minta maaf, minta rida dengan pian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ibak, sampai sini aja dulu. Di follow, di share lah.